Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jina Rahma Maulida, NIM 1908101151, kelas PAID semester 4. Di sini saya akan menjelaskan sejarah peradaban Islam klasik, poin A dan B. Poin pertama yaitu letak geografis Jazirah Arab. Bagaimana pada umumnya masyarakat ini menamakan kota tempat tinggalnya ini dengan sebutan Jazirah Arab. Layaknya sebuah pulau, daratan ini dikelilingi oleh laut di setiap tiga sisinya dan padang pasir di satu sisi lainnya. Jazirah sendiri menurut bahasa berarti pulau, dan Arab sendiri berarti gurun atau tanah tandus yang tidak terdapat air dan tumbuhan. Sebelah timur berbatasan dengan Teluk Oman dan Teluk Persia, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Hindia, sebelah barat berbatasan dengan Laut Merah, dan sebelah utara berbatasan dengan Syam, dan sebagian lainnya berbatasan dengan Irak. Poin bagian B yaitu wilayah-wilayah penting di Jazirah Arab pra-Islam. Nah, yang pertama ada Hijaz. Nah, kota ini salah satu kota di Jazirah Arab yang belum pernah dijajah oleh negara manapun. Nah, letak Hijaz ini tidak strategis, dan secara geografis pun tanah ini tidak subur dan tandus, tanah yang tandus, tanah yang kosong, tanah yang gersang oleh sinar matahari. Yang kedua yaitu ada kota Yaman. Kota Yaman ini terletak di sebelah selatan kota Hijaz. Nah, yang ketiga yaitu ada kota Hadramaut. Kota ini terletak di sebelah timur kota Yaman. Nah, sedangkan ada yang keempat, kota Mughrab. Kota ini terletak di sebelah timur kota Hadramaut. Yang kelima ada Oman. Ini terletak di sebelah utara yang bersambung dengan Teluk Persia dan tenggara bersambung dengan Samudra Hindia. Yang keenam ada Al-Hasa. Al-Hasa ini terletak di sungai Teluk Persia, panjangnya sampai dengan tepi sungai Efrat. 7 ada Najd. Ini terletak di tengah-tengah antara Hijaz, Al-Hasa, Sahara, dan Yamamah. Yang terakhir, yang ke-8 yaitu ada Ahqaf. Ini terletak di daerah Jazirah Arab sebelah selatan dan barat daya dari Oman. Ini merupakan dataran yang rendah. Pemateri selanjutnya yaitu Fauziatul Karimah yang akan menjelaskan poin. Saya Fauziatul Karimah dan saya akan melanjutkan materi tentang kondisi politik, ekonomi, sosial, dan agama serta asal-usul bahasa yang digunakan di Jazirah Arab pra-Islam. Yang pertama tentang kondisi politik. Secara global teritorial, Arab adalah negeri yang dikelilingi oleh 3 lautan. Dan letak geopolitik ini berdampak signifikan terhadap kondisi sosial bangsa Arab. Contohnya negeri Yaman. Negeri ini diperintah oleh bermacam-macam suku, dan pemerintahan terbesarnya adalah masa pemerintahan Talabiyah dari kabilah Himyar. Kemudian kita beralih ke kondisi ekonomi. Sebenarnya perekonomian bangsa Arab tidak ada apa-apanya, kecuali negeri-negeri yang berada di daerah Yaman, karena Yaman adalah negeri yang subur. Di sana pertanian sudah sangat maju. Selain itu, sudah terdapat industri-industri seperti industri kain katun dan persenjataan. Sedangkan kaum Adnan tinggal di tengah gurun pasir yang hanya terdapat sedikit rumput untuk menggembala domba, dan mereka hidup hanya dari daging serta susu domba tersebut. Sementara itu, kaum Quraisy yang menempati tanah suci Mekah mencukupi perekonomiannya dengan berdagang, berpindah dari tempat satu ke tempat lainnya, seperti ke Yaman saat musim dingin dan ke Syam saat musim panas. Lanjut ke kondisi sosial Jazirah Arab pra-Islam. Karena Arab pra-Islam disebut juga dengan Arab Jahiliyah, oleh sebabnya ditemukan kebiasaan-kebiasaan buruk masyarakatnya seperti perjudian,
Judi adalah satu permainan yang disukai oleh kebanyakan bangsa Arab pra-Islam. Mereka bermain dengan cara bertaruh atau dengan cara berlotre. Yang kedua, minum arak. Selain berjudi, mereka juga suka minum-minum. Dan minuman arak merupakan tradisi bagi para saudagar, penyair, orang-orang kaya, dan juga sastrawan yang berada di daerah perkotaan. Yang ketiga, nikah istibda. Nikah istibda yaitu jika istri dari salah satu mereka suci dari haidnya, maka akan dicarikan pria yang terbaik, yang baik nasabnya dan tata keramanya, sehingga pria tersebut boleh menikahi wanita tersebut dengan harapan agar wanita tersebut melahirkan anak yang mewarisi sifat-sifat kesempurnaan dari pria tersebut. Yang keempat yaitu mengubur anak perempuan hidup-hidup. Hal ini sudah sering kita dengar bahwa orang-orang zaman jahiliyah, jika istri mereka melahirkan anak perempuan, maka para suami akan mengubur anak itu hidup-hidup. Karena para suami takut mereka akan mendapatkan aib jika yang lahir adalah anak perempuan. Yang kelima yaitu membunuh anak-anak. Baik itu anak laki-laki ataupun anak perempuan, mereka akan membunuhnya jika kemiskinan menerpa mereka. Yang ketujuh, pria yang mengambil wanita sebagai gundik atau kekasih gelap, begitu juga sebaliknya. Hal ini bisa disebut juga dengan perselingkuhan. Kemudian bertabaruj atau bersolek. Kebiasaan wanita zaman jahiliyah, Arab jahiliyah, mereka keluar menampakkan kecantikan dan berjalan berlenggak-lenggok di kerumunan pria dengan tujuan agar mereka dipuji. Selanjutnya yaitu prostitusi. Dengan memasang tanda atau bendera merah di pintu tempat tinggal seorang wanita, itu menandakan bahwa wanita tersebut adalah pelacur. Yang terakhir yaitu fanatisme kabilah atau kaum, yang berarti berperang dengan kaum lainnya untuk mengambil harta benda kaum lainnya. Selanjutnya tentang kondisi agama. Secara teologis, bangsa Arab telah mengenal berbagai macam agama. Contohnya Kristen, Yahudi, Majusi, dan agama Tauhid. Namun, budaya paganisme terasa lebih kental dalam bangsa Arab pra-Islam. Ini ditunjukkan dengan adanya patung-patung yang disembah dan diletakkan di sekitar Ka'bah. Dan patung tersebut sebagai manifestasi Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Sedikitnya kira-kira ada 360 buah patung yang mereka sembah yang diletakkan di sekitar Ka'bah. Selanjutnya tentang asal-usul bahasa yang digunakan oleh Jazirah Arab pra-Islam hingga sekarang. Dalam asal-usul bahasa Arab ini terdapat 3 teori berbeda. Yang pertama yaitu manusia pertama yang melafalkan bahasa Arab adalah Nabi Adam alaihi salam. Analisis yang digunakan adalah sebelum Nabi Adam alaihi salam turun ke bumi, beliau adalah penduduk surga. Dan dalam suatu riwayat dijelaskan bahwa bahasa penduduk surga adalah bahasa Arab. Secara otomatis Nabi Adam alaihi salam berbicara menggunakan bahasa Arab. Namun teori ini kurang populer di kalangan ahli bahasa modern, khususnya kalangan orientalis. Yang kedua yaitu bahasa Arab termasuk rumpun bahasa Semit. Teori ini dikemukakan oleh Schleicher, seorang tokoh orientalis. Teori ini diambil dari tabel pembagian bangsa-bangsa di dunia yang terdapat dalam kitab Perjanjian Lama. Teori yang ketiga yaitu dikemukakan oleh Spildance. Spildance menegaskan bahwa bahasa yang digunakan oleh Ya'rub bin Yaqtan adalah bahasa Ya'rub bin Qatan, yang berarti bahwa asal mula bahasa Ibrani adalah bahasa Arab. Dan dari ketiga teori ini, hampir semua sejarawan sepakat bahwa bahasa Arab pertama kali diucapkan oleh Ya'rub bin Qatan. Dan pada masa pra-Islam bahasa Arab mencapai masa puncaknya diawali dengan keberhasilan orang-orang Arab Badui di bawah pimpinan suku Quraisy menaklukkan penduduk Padang Pasir.
Oke teman-teman, melanjutkan pembahasan bagian E mengenai penghasilan utama penduduk Jazirah Arab pra-Islam. Jazirah Arab itu sangat luas sekali ya teman-teman. Jazirah Arab itu bukan satu daerah, melainkan ia terbagi menjadi beberapa daerah. Di antaranya itu ada Al-Hijaz, ada Oman, ada Hadramaut, ada Al-Hasa, dan juga Yaman. Al-Hijaz menghasilkan hasil bumi buah-buahan seperti buah kurma, kemudian juga buah anggur dan lain-lain. Kemudian Oman ini menghasilkan hasil buminya itu tembaga. Kemudian Hadramaut ini menghasilkan hasil bumi kayu-kayuan yang dikenal juga di Indonesia itu dengan sebutan kayu gaharu, dan juga ada kemenyan. Kemudian Al-Hasa dikenal dengan hasil buminya itu permata-permata yang berharga. Kemudian Yaman ini sama seperti daerah-daerah sebelumnya, hanya saja jumlahnya ini jauh lebih banyak. Dan juga ada pun hewan-hewan ternaknya. Hewan ternaknya ini yang sangat terkenal dan sangat berharga itu unta. Mengapa unta? Karena unta ini sering digunakan oleh masyarakat setempat untuk keperluan-keperluan dan juga membantu warga atau masyarakat setempat di Jazirah Arab untuk mengangkat barang-barang ataupun hal-hal yang lainnya. Adapun hewan lainnya seperti kuda. Kemudian kita melanjut ke pembahasan F, yaitu kemajuan-kemajuan yang dicapai. Di sini terbagi menjadi 3 ya teman-teman ya. Yang pertama ada kemajuan dalam perniagaan ataupun perdagangan, yang kedua juga kemajuan pertukangan, dan juga yang ketiga kemajuan-kemajuan yang lainnya. Mereka ini piawai sekali membangun bangunan-bangunan yang kokoh, yang megah, yang sangat bagus dan sangat tinggi dan sangat tidak kalah menariknya. Mereka ini pandai sekali ya, hebat sekali membuat taman-taman yang bagus, yang elok dan indah. Kemudian yang ketiga, kemajuan yang lainnya ini banyak ya teman-teman, dari hal memintal, kemudian juga sulam menyulam, kemudian juga dalam hal astronomi juga mereka pada orang-orang Jazirah Arab, penduduk Jazirah Arab pra-Islam, mereka jago sekali, hebat sekali dalam hal-hal ilmu pengetahuan, mereka juga tidak kalah saing. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kekurangan atau kesalahan. Bila mana salah ucap, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.